Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat 27. Kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat 27. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Allah, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas bacaan kita ini, saya ingin mengajak supaya kita tahu terlebih dahulu latar belakang dari surat kitab Yoel. Yoel artinya Allah itu adalah Tuhan. Jadi arti kata Yoel sendiri, Allah itu adalah Tuhan. Saudara, Yoel lahir di satu daerah dan mati juga di daerah yang sama, namanya Betoron. Jadi hanya hidup Yoel ini masih menjadi persoalan bagi ahli sejarah. Apakah dia hidup di zaman Elisa atau dia hidup di zaman Manasye? Karena ternyata isi kitab Yoel banyak sekali dikutip oleh kitab Amos. Meskipun Yoel ini disusun di sini di antara kitab Hosea, itu bukan berarti dia secara kronologis hidup di zaman Hosea. Dia diperkirakan sejajar juga dengan Yesaya. Sehingga di dalam hal yang seperti ini, terlepas dari soal sejarah yang ada, tetapi yang penting sekali keotentikan kitab Yoel sempurna bagi setiap ahli perjanjian lama, baik ahli itu dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Kristen. Karena kitab ini tampak cacat celah, termasuk huruf-hurufnya luar biasa. Dan Yoel, masyarakat yang hidup pada waktu itu adalah masyarakat yang mengalami penindasan, mengalami masa yang kacau balau. Dan tema daripada kitab Yoel, keadaan yang seperti itu, sehingga Yoel memberikan seruan yang paling pokok adalah pertobatan. Kalau kita melihat dari seluruh kitab Yoel, dan kalau saya bisa simpulkan dengan satu kalimat, kitab Yoel berisi seperti ini: bahagia hidup dalam pertobatan. Jadi kebahagiaan hidup di dalam pertobatan. Mengapa dikatakan bahagia hidup dalam pertobatan? Karena dosalah yang membuat umat Allah merasa ditinggalkan oleh Allah. Allah telah memalingkan mukanya karena Allah tetap berseteru dengan dosa. Hidup di dalam dosa adalah hidup di dalam ketidakpastian. Hidup dalam dosa adalah hidup dalam ketakutan, penuh kekhawatiran dan kecemasan. Orang yang selalu cemas dan khawatir, akar permasalahannya bukan karena jiwanya yang mudah bimbang, tapi memang hidupnya lebih dikuasai oleh dosa. Karena untuk itu, supaya kita berpindah dari semua pokok permasalahan, maka dikatakan oleh Yoel, supaya Allah tidak memalingkan mukamu, maka jalan satu-satunya adalah pertobatan. Karena pertobatan diuraikan sedemikian rupa. Karena kitab Yoel ini banyak sekali dikutip, termasuk kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, para talmidim, para murid-murid pun mengikutinya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena kita ingin melihat apa yang menjadi pokok-pokok. Bahwa kalau engkau bertobat, hidup dalam pertobatan, maka dikatakan dalam pasal 2 yang baru saja kita baca tadi, Lembaga Alkitab saat ini memberikan judul perikopnya yang tepat sekali. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Jadi pertobatan itu adalah mewujudkan janji Tuhan. Jadi pertobatan adalah jalan
untuk mengecap daripada janji Tuhan. Jika kita ingin mengecap janji Tuhan, jalannya apa? Satu-satu jalan untuk menghampirinya dan memperolehnya hanya satu kata: pertobatan. Jadi pertobatan itu membalikkan hidup kita, mengubah hidup kita. Pertobatanlah yang membuat hidup kita ini menjadi bahagia. Jadi ini penting sekali. Kalau saudara cari jalan-jalan apa kira-kiranya, makanya ada satu perkataan, yaitu pertobatan. Maka dikatakan di sini, saya sangat mengimani, secara pribadi sangat mengimani janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya dan amin. Kebenaran para penulis menyampaikan kebenaran firman yang diwahyukan, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Secara penuh saya sangat mengimani. Karena itu mengimani mendasarkan semua janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan ini merupakan sesuatu yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Amin. Ini penting sekali. Kita tidak punya pegangan lain. Perkataan apa yang bisa dipegang di tengah dunia ini? Janji siapa kira-kira yang kita bisa betul-betul memberikan kepastian tentang kita? Coba. Semua janji politik, janji segala sesuatu, semua tidak menjamin kita, saudara. Karena semua hanya memikirkan diri sendiri. Bayangkan saja, ya, kerusakan dan kejahatan itu sudah masuk ke dalam tempat yang paling agung. Jadi kalau yang agung saja sudah korupsi, apalagi yang paling yang tidak agung-agung ini, saudara, ya. Itu kata agung itu sebetulnya hanya boleh dikenakan kepada Tuhan. Hanya boleh dikenakan kata Tuhan. Tetapi luar biasa kalau berani memakai kata itu, risikonya tanggung sendiri. Nah, saudara, untuk itu kita melihat dari yang pertama, apa yang akan kita peroleh jika kita bertobat. Saudara bisa mengamini kalau malam hari ini kita sungguh-sungguh bertobat, maka janji-janji ini akan kita peroleh. Saya katakan pasti kita akan memperoleh. Yang pertama, ayat yang ke-18, yaitu mendapat perhatian Allah. Jadi kita memperoleh perhatian Allah. Karena dosa, Allah memalingkan mukanya dari kita, seolah-olah Dia tidak menyedengkan telinganya untuk mendengar segala permohonan dan permintaan kita. Tapi dengan pertobatan, kita berarti kita memperoleh perhatian daripada Allah itu sendiri. Kita perhatikan ayat 18, kita lihat, ya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Tanahnya itu artinya karena miliknya itu. Dia menjadi cemburu. Kata cemburu ini sangat antropomorfis, penggambaran Allah dengan perkataan manusia. Jadi seolah-olah yang namanya rasa cemburu karena gairah cintanya, perhatiannya. Orang tidak akan cemburu dengan orang yang mungkin tidak ada sangkut paut, masa bodoh, memangnya gua pikirin, kira-kira begitu, saudara, ya. Tapi kalau cemburu berarti memperoleh hati Allah, memperoleh perhatian Allah. Jadi pertobatan yang pertama kali Allah memberikan perhatiannya penuh kepada orang yang bertobat. Itu janji Allah yang pertama. Amin. Kita mengimani. Jadi kalau kita ingin mendapat perhatiannya, bahkan dikatakan di sini bukan hanya sekedar perhatiannya, dia menjadi cemburu. Kata cemburu itu memakai kata Ibrani yegane. Kata yegane itu seolah-olah memperoleh kecemburuannya, berarti memperoleh kasihnya. Karena di dalam kasih itu ada rasa cemburu. Itu yang dikatakan lalu, dan Ia berbelas kasihan kepada umatnya. Kata berbelas kasihan memakai kata yahemol. Kata yahemol berarti kita memperoleh perhatiannya yang penuh. Yahemol itu bisa diterjemahkan perhatian yang penuh, sehingga matanya tertuju kepada kita. Jadi dia tidak lagi memalingkan mukanya, tetapi justru mencurahkan fokus matanya kepada kita. Itu yang pertama.
Jadi ayat 18 untuk menunjukkan kalau kita bertobat, maka langkah yang pertama kita dipulihkan kembali, yaitu memperoleh apa? Perhatian Allah. Itu sesuatu yang sudah luar biasa. Kalau saudara memperoleh perhatian, hidup ini paling tidak enak kalau dicuekin orang. Kalau kita memperoleh perhatian, itu berarti kita menjadi sesuatu yang indah. Itu yang katakan. Yang kedua digambarkan pada ayat 19 sampai ayat 20, yaitu yang kedua mendapat pemeliharaan. Karena perhatian berikut kepada pemeliharaan. Dikatakan di sini, ya, sebetulnya pada ayat 19 ini, sesungguhnya Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Sebetulnya, ya, kata sesungguhnya di sini yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab memakai kata hineni. Hineni itu harfiahnya lebih tepat diterjemahkan lihatlah. Lihatlah, buktikanlah, hineni, buktikanlah, rasakanlah, ya, aku akan memberi engkau makan yang kenyang. Ini penting sekali. Dia akan memberikan makan yang kenyang. Ya, jadi ini kalau kita lihat bagaimana janjinya, kata hineni ini, sehingga doanya itu didengar. Ya, doanya didengar pada ayat 19b, ya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi. Kenapa tidak dikatakan akan menyerahkan kamu lagi? Kalau kita perhatikan, mari kita lihat dulu ayat 17b. Ayat 17b. Ayat 17 begini. Janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Jadi karena bangsa umat Israel itu berpaling dari Allah, sehingga dia hidupnya tidak terpelihara. Di mana Allahmu berkuasa? Nyatanya hidupmu sengsara. Di mana katanya tanah ini adalah tanah yang berlimpah susu dan madu? Ternyata hasil panenmu gagal semua. Di mana Allahmu? Itu menjadi sebuah pertanyaan, ejekan yang dialami oleh umat Allah. Makanya ayat 19 ini untuk menunjukkan sekarang aku akan mengubah. Engkau tidak akan lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ya, dikatakan ayat 19b di situ, engkau tidak akan mendapat malu lagi. Ya, karena aku sudah memberikan kemuliaan kepadamu. Jadi ini, jadi kalau kita dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa melihat bahwa kita memperoleh pemeliharaan. Itu yang kedua, janji yang kedua. Yang ketiga, dari ayat 21 dan 22, mendapat perlindungan. Jadi ada tahapan. Jadi mendapat perhatian, mendapat pemeliharaan, dan sekarang mendapat perlindungan. Maka dikatakan ayat, kita lanjutkan di sini ayat 21 dan 22. Jangan takut, ya, kata jangan takut menjadi sebuah penekanan. Hai tanah, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah, tolong sambung, melakukan perkara yang besar. Saya ingin tekan, melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang dahsyat. Kira-kira apa yang dimaksud perkara yang besar? Menciptakan bumi memang sudah perkara yang besar. Menciptakan alam semesta perkara yang besar. Bukan itu yang ditekankan dalam kitab Yoel, dalam pembahasannya di sini. Yaitu untuk penekanannya bahwa Allah memulihkan umatnya, yang dari tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah. Itulah yang disebut melakukan perkara yang besar. Dari orang yang dihina sehingga mendapat kehormatan yang luar biasa, yang tidak mungkin menurut perhitungan orang. Jadi ini, jadi kita disebut di sini
mendapat perlindungan. Kenapa mendapat perlindungan? Karena dari yang tidak mungkin Tuhan memungkinkan segala sesuatu. Ini pertobatan. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh kita menjalani pertobatan, maka kita pasti memperolehnya. Ya, kata-kata jangan takut diulang-ulang. Jadi ini janji. Kalau hidup kita sungguh pertobatannya, pasti ini. Ayat 22, jangan takut. Ya, sampai jaminan jangan takut di sini. Ini bukan kita disapa hai binatang-binatang, bukan kita disamakan dengan binatang. Artinya kalau kita memperoleh perlindungan, diri kita, jangankan hanya diri kita, sampai binatang peliharaan kita pun dilindungi oleh Dia. Amin. Ya, ini jadi bayangkan saja, sampai yang terkecil sekalipun jaminan itu terjadi dengan perlindungannya. Itu maksudnya di sini. Ya, binatang-binatang, tanah gembalaan, padang gurun. Sebab apa? Semua milik kita juga dilindungi. Ya, sehingga disebut di sini bahwa pada ayat 22 ini, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara, pohon anggur memberi, tolong sambung, kekayaan. Saudara mengimani itu? Jadi apa saja yang saudara lakukan, sekecil apapun dia menjadi sumber kekayaan bagi orang yang bertobat. Ini janjinya. Kita mau pegang apalagi sebagai orang Kristen kalau kita tidak berpegang kepada kesaksian penulis Alkitab yang ada dalam Alkitab ini yang memberikan janji. Jadi kita di situ. Jadi mari kita berpegang di sini. Kita pegang dengan perkataan apapun sulit sekali. Jadi di situ. Ketiga, mendapat perlindungan. Keempat, ayat 23, memperoleh sukacita. Kata memperoleh sukacita di sini, kalau kita lihat dulu, kita baca dulu ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Allah Tuhanmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adil, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal, hujan pada akhir musim seperti dahulu kala. Saudara, kenapa suruh bersukacita? Ya, apa sebabnya? Sukacita di sini sebetulnya secara harfiah ada kata bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena kata Allah diawali dengan kata ba. Ya, ba Adonai. Tulisannya ba Yahweh. Kata ba Yahweh itu artinya ba Adonai. Kata ba Adonai di sini ya untuk menunjukkan di dalam. Ya, kalau kita berada di dalam Tuhan, maka pasti kita memperoleh apa? Sukacita. Kenapa sukacita? Karena dijanjikan di sini ya, kalimat ayat 23 ini, hujan pada awal, hujan pada akhir musim. Artinya ya, dia tidak pernah mengawali pekerjaannya setengah-setengah. Kalau dia pelihara dari sejak awal sampai akhir, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Tuhan tidak melepaskan di tengah jalan. Tuhan tidak berjalan setengah. Dia berjalan penuh. Ini penuh, kata penuh. Jadi pekerjaan Tuhan itu. Kalau saudara mempelajari sifat-sifat Allah, salah satu sifatnya adalah kepenuhan. Ya, selain kelimpahan adalah kepenuhan. Jadi kepenuhan, banyak istilah. Paulus banyak memakai kata kepenuhan. Jadi maksudnya Tuhan itu salah satu sifatnya adalah kepenuhan. Jadi dia tidak pernah mengerjakan segala sesuatu setengah-setengah. Jadi hujan awal, hujan. Karena ini kalau saudara tidak tahu musim yang ada di Israel, sehingga sulit sekali karena orang bercocok tanaman itu membutuhkan sekali semacam pengairan yang baik. Jadi kalau pengairannya setengah-setengah, maka tanaman mereka di tengah jalan sudah
mati, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, karenanya supaya pengairannya itu berjalan baik, maka mereka memperoleh air dari air hujan yang tidak berhenti. Jadi untuk mewujudkan pemeliharaannya. Karena kalau kita lihat di sini yang dimaksudkan hujan yaitu sekitar bulan Nisan sampai kepada musim bulan Keswan. Jadi selama 7 bulan mereka menanam itu selalu mendapat pengairan yang baik. Ini penting. Ini karena dihitung menurut bulan-bulan Ibrani. Jadi kalau bulan Ibrani itu tahun sekarang sudah 5.766. 5.766. Kami baru saja merayakan tahun baru Ibrani tanggal 4 Oktober. 4 Oktober itu tahun baru Ibrani. Itu ganti-ganti karena cara penghitungannya berbeda. Maka tahun ini menurut hitungan kalender Masehi dia jatuh tanggal 4 Oktober 5.766. Dari mana bisa 5.766? Tahun Ibrani ya diambil dari janji Allah, panggilan Allah kepada Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham dan memberikan janji kepada Abraham, tahun itulah dimulai dihitung awal. Jadi cara umat Allah perjanjian lama menghitung tahun yaitu dari sejak pertama Allah memanggil Abraham dan memberikan janji kepada Abraham. Karena itu umat Israel selalu berpikir dia hidup selamanya tahun ke tahun dalam janji Allah. Dan janji Allah itu wujud ketika Kristus lahir, maka kita juga mulai menghitung, itu disebut tahun Masehi. Jadi itu ada rujukannya, ada hubungannya, jadi ada sambungannya supaya kita ini tidak tiba-tiba agama mendadak sendiri, saudara. Ya, jadi agama kita itu punya akarnya jelas di situ. Makanya tiap tahun baru orang-orang Ibrani selalu merayakannya. Apa merayakannya? Mereka selalu merayakan pakai simbol, pakai tanda. Mereka selalu dalam tahun baru memakan apel dengan madu. Jadi apel dimasukkan dalam madu, dimakan dengan harapan supaya tahun depan ini hidupnya harum seperti buah apel dan manis seperti madu. Karena itulah orang yang hidup dalam janji Allah selalu penuh keharuman dan penuh kemanisan. Nah ini penting, itu yang dimaksudkan sana. Sehingga kata-kata ini berhubungan. Kita sulit, apa sih hujan awal, hujan akhir? Ya, karena kita memang tidak hidup di Timur Tengah. Ya, kita lain, begitu hujan banjir. Macet semua sehingga kita terlambat. Itu Jakarta. Di sana tidak, hujan tidak jadikan banjir. Hujan menjadi tanda berkah. Orang di Jakarta hujan sudah ketar-ketir. Nah, itu lain, jadi situasinya lain. Jadi kita ingin lihat di sini. Nah, itu poin yang keempat. Poin yang kelima, ayat 24, ya, ini janji hidup dalam pertobatan mendapat pelipat gandaan. Nah, ini mendapat pelipat gandaan. Mari kita lihat, tadi saya sudah ungkapkan, tapi mari kita lihat lagi ayat 24. Kita baca bersama ayat 24 ini supaya kita mengalaminya bersama dan mengimaninya bersama. Amin. Tempat-tempat pengirikan menjadi apa? Penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Saya senang dengan kata penuh. Penuh. Memakai bahasa Ibrani male. Itu penuh. Jadi kalau penuh, jadi karena sifat Tuhan itu sendiri adalah penuh, ya, imale. Jadi pemeliharaannya adalah penuh. Jadi yang dimaksudkan dikatakan male, penuh dengan gandum. Kata kelimpahan memakai kata sup. Sup itu SHUQ kalau dilatinkan. Ya, kalau dilatinkan, kalau di Ibrani kan tidak demikian, bacanya syuk, ya.
Syuk itu dikatakan di sini ya kelimpahan. Jadi kalau kita hubungkan kata male penuh dengan kata kelimpahan syuk, ya, ini menunjukkan sifat Tuhan. Artinya Tuhan selalu melakukan pekerjaannya ya, melebihi dari apa yang kita minta, melebihi dari apa yang kita harapkan. Saudara mengimani? Amin. Jadi coba kita mengimani. Ada sebuah kekuatan mengimani janji Allah. Ya, mari. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan janji Allah. Jadi kita ya mengimani. Karena mengapa kita patut mengimani? Karena Kristus itu sendiri adalah wujud janji Allah meterai yang real. Berulang-ulang saya katakan, dia adalah real. Kita tidak mengenal Allah dari hasil pengalaman manusia. Bukan karena manusia yang menyucikan diri lalu bersemedi dengan kehidupan yang suci, lalu dia bertemu dengan satu sinar, dan sinar itu seolah-olah berkata mengenalkan dirinya Allah. Bukan. Kita tidak lewat pengalaman kebatinan orang untuk mengenal Allah. Itu penting sekali. Kita mengenal Allah tidak lewat seseorang yang barangkali merasa ketika kehidupannya yang luar biasa itu diangkat ke surga. Tidak. Ya, kita mengenal Allah real. Firman yang ada di dalam diri Allah, yang sehakikat dengan Allah. Karena Allah punya sifat hakikat, yaitu memiliki firman. Ada dua sifat hakikat. Allah memiliki roh dan firman. Roh dan firman tidak diciptakan oleh Allah. Roh dan firman sudah ada sejak Allah itu ada. Inilah sifat hakikat yang melekat sederajat. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Allah sudah memiliki roh dan memiliki firman. Ini penting. Firman dan roh yang tidak diciptakan oleh Allah sudah ada sejak Allah itu ada. Kalau firman dan roh diciptakan berarti Allah sempat tidak punya roh, sempat tidak punya firman. Kalau Allah sempat tidak punya roh berarti Allah pernah mati. Bagaimana Allah yang mati bisa menciptakan roh yang hidup? Jadi Allah kita adalah Allah yang sudah punya roh, sudah punya firman. Ya, firman yang ada dalam dirinya yang sehakikat sederajat melekat itu keluar menjadi manusia. Ya, dialah yang menyatakannya, kata Yohanes 1 ayat 18. Dialah yang menyatakannya. Anak yang ada di pangkuan Bapa. Kata anak dan Bapa itu bahasa Helenis, filsafat Yunani. Kata filsafat Semitik itu yang sehakikat, sederajat, melekat. Nah itu. Jadi kalau orang salah ngerti itu karena nggak ngerti berangkat ayat ini dari filsafat apa, dari pemikiran apa. Kalau Hermes dia mengatakan ini anak yang ada di pangkuan Bapa. Padahal bahasa aslinya monogenes, satu-satunya yang turun dari Allah. Monogenes. Kan bahasa sudah jadi bahasa Indonesia, mono bukan stereo. Mono, satu-satunya yang dari Allah turun menjadi manusia. ECG 1 menyatakan. ECG 1 menyatakan. Menyatakan apa? Siapa Allah? Siapa Allah? Jadi kita mengenal Allah dari pernyataan Allah itu sendiri. Amin, saudara. Amin. Jadi bukan hasil kehebatan kebatinan kita, bukan hasil pengalaman kita yang unang-unang lalu ada sinar turun, bukan. Bukan ada bayang-bayang hayang, kita pikir ada makhluk halus turun menyamperin kita. Enggak. Kita firman yang menjadi manusia.
manusia. Ini penting sekali. Dan dari situlah merupakan sebuah kepastian. Dan kepastiannya luar biasa. Sempat tidak punya arti alasan dan roh diciptakan ada sejak Allah itu Allah. Sudah tidak diciptakan oleh Allah. Di firman dan firman. Dan para penulis firman Tuhan ini menyaksikan. Makanya kita mengimani Alkitab kita ini karena dia menyaksikan kebenarannya. Sehingga janji-janji yang kita imani itu bisa menjadi suatu wujud di dalam diri kita. Amin. Kita boleh berpikir karena kita harus gunakan menyelidiki siapa penulisnya, bagaimana bahasanya, apa budayanya, apa latar belakang sejarahnya. Kita boleh pikir Alkitab ini seperti itu, boleh. Karena ini harus supaya kita punya pengetahuan bertambah. Tapi imanmu harus menguasai teologiamu, bukan teologiamu yang menguasai imanmu. Jangan dibalik. Kalau imanmu menguasai teologiamu, maka engkau pasti mengimani. Amin. Tapi kalau pikiranmu yang menguasai imanmu, itu bukan teologia, itu tolologia. Beda sekali. Teologi itu harus mengimani. Kita pikir mencari. Karena wahyu itu turun ke tengah-tengah dunia. Ya, wahyu. Ketika dia turun ke tengah dunia, dia pakai bungkus. Apa bungkusnya? Bahasa manusia, sejarah manusia, budaya manusia. Bungkus ini perlu kita buka. Namanya dikritisi. Kritis sejarah, kritik teks, kritik historis, kritik sastra. Kita kritik semua. Ketika kita kritik, kita mendapat esensi krokma, wahyu yang sebenarnya kita amini. Amin. Nah, ini penting. Jadi kita tetap mengamini esensi wahyu dalam Alkitab itu, kita tetap percaya. Amin. Ini penting. Pengalaman manusia tidak boleh absolut. Karena pengalaman manusia masing-masing. Saya dengan saudara berbeda pengalaman kerohaniannya. Mulainya dari mana berbeda. Pasti beda, tidak mungkin sama. Tuhan itu tidak suka yang komunis, seragam. Jadi orang yang tidak menghargai kemajemukan itu melanggar hakikat Allah. Allah aja yang menciptakan manusia beda-beda. Ya. Jadi itu. Jadi ditunjukkan situ ada sesuatu yang diberikannya. Nah, kalau bungkusnya tidak dibuka, seperti beli gado-gado, kita jilatin daunnya, bungkusnya, kita katakan, apa rasa gado-gado? Daun. Itu karena belum dibuka. Jadi ketika orang mengatakan, ada pedas, ada kacang, ada ini, ada daun aja. Ini penting. Amin. Amin. Wahyu yang sebenarnya dapat esensi. Ketika kita kritik semua, kritik sastra, kita kritik historis, kritik teks, kritis sejarah. Namanya dikritis. Bungkus ini perlu kita buka. Budaya manusia, sejarahnya, bahasa manusia. Bungkus apa bungkus ke tengah dunia? Dia di mana? Jalannya satu, kuncinya gampang sekali. Hidup dalam apa? Pertobatan. Luar biasa. Pertobatan itu dahsyat. Pintu surga aja bisa dibuka. Malaikat aja bisa turun kocar-kacir. Karena pertobatan. Jalannya luar biasa. Ya, buat apa kita gengsi gitu. Jadi begini. Seorang teolog mengatakan, saya gabungkan ini, bahwa ketika manusia berdusta, ketika manusia bohong, dia mengkhianati dirinya sendiri. Dia tidak mengkhianati siapa-siapa. Dia mengkhianati dirinya sendiri. Ketika orang lain memandang dia terhormat, dirinya sendiri tahu tidak memandang dia terhormat. Lucu kan? Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah pandangan orang lain. Lucu. Padahal pandangan diri kita sendiri, tahu persis ini nggak sebaik seperti orang memandang. Jadi kita. Nah, karena itu seorang teolog yang bernama Martin Buber ini merumuskan ini. Lalu dia katakan,
semestinya seperti Daud. Ketika dia mengaku, waktu dia mengaku, pandangan orang yang tadinya terhormat menjadi seolah-olah lain, menjadi tidak terhormat. Tapi sesungguhnya dia telah memulihkan dirinya, memandang dia sendiri adalah terhormat. Amin. Mana yang saudara pilih? Saudara jaga terus menurut pandangan orang, padahal kita menderita. Kita ingin beroleh apa? Sukacita. Sesuatu yang sukacita. Jadi sesuatu yang indah. Seorang yang suka menentang agama, namanya Sigmund Freud, ya, Sigmund Freud, ahli psikoanalis. Ketika dia berkata, tolong rumuskan satu kalimat dari teorimu tentang psikoanalis manusia. Sigmund Freud berkata apa? Pada akhirnya manusia itu memutuskan menurut kata hatinya. Jadi kata hati itulah kunci. Oh, saudara, jadi kalau kata hati kita, diri kita ini siapa? Waduh, lebih baik kata hati kita, oh memang engkau baik. Jalan untuk memulihkannya hanya satu. Tadi sudah disebut apa? Pertobatan. Jadi pertobatan itu memulihkan harga diri kita sendiri menurut pandangan kita sendiri. Oh, itu nikmat. Belum lagi janjinya. Janjinya itu luar biasa. Di sini dikatakan, ya. Jadi memperoleh. Poin yang ke-6, mendapat pemulihan, ayat 25. Pemulihan. Ayat 25. Bagaimana dia akan memulihkan? Mari kita baca bersama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu apa? Tahun-tahun yang dihasilkannya dimakan habis oleh belalang, pindahan belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerim, tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Ya, tekanannya adalah pada kata silameti. Silameti, memulihkan. Saudara mengimani? Kita ingin dipulihkan. Bayangkan pemulihan tahun-tahun yang lalu itu, yang sudah kita lewati, yang gagal, Tuhan ganti di tahun-tahun yang kita jalani ini. Luar biasa. Amin. Kalau hidup kita gagal sekarang ini, kalau hidup kita gagal sekarang ini, itu bukan karena kesalahan sekarang, kesalahan yang lalu, keputusan yang lalu lah yang membuat hidup kita sekarang. Nah itu. Dan keputusan kita sekarang lah untuk membuat hidup kita yang akan datang. Amin. Keputusan malam ini yang membuat hidupmu indah besok. Ini penting. Jadi jangan sesali. Nah, sedangkan di sini kata silameti, memulihkan justru yang lalu-lalu itu. Tuhan bisa ganti yang untuk melupakannya. Bagaimana? Melupakannya supaya tetap tidak bisa lupa, tapi tidak menjadi beban. Ya, untuk tidak jadi beban, dia pulihkan berlipat kali ganda di tahun yang kita jalani ini. Sehingga tahun-tahun itu kita akan, waduh, luar biasa. Kalau kita sudah lolos dari sesuatu hidup yang sangat sulit di tahun-tahun yang lalu, sebetulnya kalau kita sedang menikmati tahun ini, kita pasti berkata, tahun lalu itu luar biasa pengalamanku. Asal tahun yang sekarang ini nikmat. Kalau tahun yang sekarang sama saja dengan tahun-tahun lalu, aduh, kenapa hidupku tidak ada jalan keluar? Nah ini kita tentukan di sini. Jadi memperoleh kata silameti, aku akan memulihkan. Kata silameti inilah yang seakar dengan kata shalom. Shalom itu bukan hanya rohani, tapi juga jasmani. Jangan salah itu. Bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan dari kata shalom. Kita memperoleh shalom, ya, seakar dengan kata silameti, yaitu memulihkan. Jadi kata shalom itu apa artinya? Memulihkan, membaharui, memperoleh. Wah, damai, sejahtera, semuanya lengkap di kata shalom.
Jadi ini di sana kata Silometik. Lalu ayat yang ke-7, poin yang ke-7 ayat 26. Ya. Jadi di sini dikatakan ayat 26, ya. Maka kamu akan apa? Makan apa? Banyak-banyak dan apa? Menjadi kenyang. Dan kamu akan apa? Memuji-muji nama Allah Tuhanmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Ini adat orang Yahudi. Makan banyak itu tanda kemakmuran. Mirip dengan orang dari utara. Ya, itu makan banyak. Kalau pesta tidak makan banyak itu jadi pembicaraan kampung. 1 bulan itu pembicaraan. Tapi kalau makannya banyak, pesta makanan berlimpah, itu juga jadi pembicaraan luar biasa. Kaya kali orang itu katanya, ya. 1 tahun diceritakan. Jadi ini. Jadi bayangan ke sana. Jadi saudara perhatikan di sini, yang makan banyak. Bayangan saudara. Padahal sekarang ini orang kolesterol itu takut ya. Tapi ini maksudnya dulu lama. Jadi ada janji kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup itu bayangan orang Israel karena tidak kekurangan makan. Ini penting. Memang adatnya agak mirip. Saya itu punya teman baik, tapi sudah meninggal karena memang dia lebih tua dari saya. Profesor Dr. A.A. Sitompul, ahli perjanjian lama. Karena bidang saya perjanjian lama, jadi kami sering bicara-bicara. Waktu percakapan-percakapan, sampai hari ini sebetulnya ada dari 12 suku Israel, ada 1 suku yang belum pulang ke Israel, yang belum ketemu, belum pulang. Karena itu mereka katakan bait Allah itu belum berdiri. Itu. Kalau dilihat dari adat istiadatnya agak mirip dengan orang Batak. Nah, jadi kami baru menduga jangan-jangan banyak kemiripan. Saya dengan A.A. Sitompul merundingkan bisa membuktikan 100 karakter adat istiadat orang Batak mirip dengan orang Yahudi. Ada, gitu. Coba pulanglah sana. Jadi siapa tahu gitu ya. Ini salah satu contoh ayat yang baru saja kita baca. Makan banyak adalah lambang kemakmuran. Boleh tanya orang dari utara. Makan banyak itu menjadi ukuran itu. Wah, semua. Tapi rata-rata orang timur juga makan banyak. Ayat 26, ya. Lalu kita lanjutkan di sini. Jadi fokusnya di sini bahwa ya kalau kita lihat ayat 26 ini, kamu akan memuji nama Allah Tuhanmu. Kenapa akan memuji? Karena kelimpahan tadi. Ada sesuatu, ya. Tolong baca yang ayat 26 kalimat yang terakhir. Yang telah memperlakukan kamu, tolong sambung, dengan ajaib. Berulang-ulang kata ini diulang-ulang. Saudara mengimani? Artinya yang tidak kamu duga, yang tidak kamu kira, yang tidak kita bisa mungkinkan lalu dimungkinkan. Yang ke-8, ya, poin yang ke-8 ayat 27 yang terakhir. Ya. Memperoleh persekutuan yang kekal dengan Allah. Jadi ini semua akibat pertobatan tadi. Pertobatan itu menghasilkan persekutuan yang kekal. Kamu akan mengetahui bahwa, tolong sambung, aku ini apa? Ada di antara orang Israel. Jadi saudara akan merasakan Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan umat Allah yang bertobat. Amin. Kalau saudara hidup tidak bertobat, tidak merasakan Allah ada. Rasanya jauh. Kalau kita hidup bertobat, kita akan merasakan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dan kalau dia ada, dia akan memelihara kita.
Dia ingin menyatakan bahwa aku ini Allah adalah Tuhanmu dan tidak ada yang lain, untuk menunjukkan bahwa hidupmu sepenuhnya di bawah pemeliharaan otoritas kedaulatan Tuhan. Amin. Luar biasa dalam hal yang seperti itu. Sehingga kita belajar dari surat Yoel ini, saya ulangi lagi, ada 8 yang kita peroleh kalau hidup kita dalam pertobatan. 1, memperoleh perhatian Allah. Amin. Luar biasa. 1. Kedua, memperoleh pemeliharaan Allah. Itu. Yang ketiga, memperoleh perlindungan Allah. Yang keempat, memperoleh sukacita. Luar biasa. Luar biasa. Sukacita ini penting. Ya, sukacita yang kekal itu. Sukacita kita paling hanya berapa menit coba? Hanya ketika kita melihat ekstravaganza. Saya hitung berapa detik saja gitu ya. Saya coba ya. Lalu yang kelima, memperoleh pelipat ganda. Ini penting, pelipat ganda. Ya. Jadi ini penting. Saudara memperoleh ya. Nah, ini penting. Makanya barangkali orang Israel itu suka rentenir itu di situ ya. Ya kan? Dia pikir perlu lipat ganda gitu. Nah, sudah jangan istri jadi ya. Lalu yang keenam, memperoleh pemulihan. Kita butuh pemulihan. Amin. Kita butuh. Hidup kita ini banyak tidak sempurnanya. Kalau tidak dipulihkan, siapa yang mampu memulihkan? Memperoleh pemulihan. Yang ketujuh, memperoleh kebahagiaan. Luar biasa kita. Yang kedelapan, memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. 8 poin dari ayat yang kita baca, kita bakal peroleh. Hanya ada 1 jalan untuk memperolehnya. Apa? Amin. Ya. Luar biasa. Hanya 1 jalan bertobat. 8 bonus yang kita peroleh. Kita mengimani. Kita